aja Ki. Oh Jepang di Bandung. Kang Hari mana Kang Hari? Kang Hari udah ketemu dia. Oh, di sini. Yang naik sepeda semua ya. Rombongan ketinggalan. Baru awal 2014, tapi karena benturan dengan jadwal trek, jadi masih 2 putaran. Kalau bisa berjalan, bisa jauh kan? Tapi nggak terlalu lama. Dari penetapan sampai ini. Dari Juni. Oh memang berakhirnya April. Memang berakhirnya. Kita ada paksakan kurang mulai. Ekspektasinya biar harusnya. Nah ini tuh sudah pasti Pak. 1, 2, 3. Saya kan belum dilantik, Kang Emil sudah dilantik, ya. Jadi pertama kesini mau mengucapkan selamat. Gitu. Yang kedua,
Bandung ini kampung halaman kedua. Saya taman kanak-kanak di sini, ya, di Palasari, kuliah di sini, pernah mengajar selama 3 tahun di sini. Jadi Bandung ini kota kampung halaman kedua. Dan saya bangga, senang dan optimis Bandung sekarang dipimpin oleh Kang Emil ya. Yang ke depan ini gagasannya selama ini kan luar biasa. Yang ketiga, kita sama-sama profesional, dari dunia profesional kemudian masuk dan akan berjuang di birokrasi pemerintahan. Ke depan harus banyak berdiskusi, bertukar pikiran ya, terkait dengan apa yang kita bisa sharing gagasan, sharing ide. Bagaimanapun Kang Emil ini lebih dulu ya, untuk masuk ya, saya ingin berdiskusi ya bagaimana pengalamannya, gagasannya ke depan. Naik sepeda saja tadi kita 10 menit ya, saya sudah dapat banyak sharing pengalaman gitu. Apalagi 5 tahun ke depan gitu. Apa sharing pengalaman selama bersepeda dari TB ya tadi? Ya. Ya, bagaimana kesan-kesan ketika pertama kali bergabung, tentang open berinteraksi, recruitment juga tadi birokrasi. Saya nanya kan, open recruitment bagaimana modelnya, apakah selama ini udah pernah atau belum? Nah, tadi Kang Emil jelaskan kepada saya, karena buat saya ini hal yang menarik ya, yang mungkin bisa kita jalankan juga di Bogor. Bogor dan Bandung itu punya banyak kemiripan, komunitas sepedanya juga sama kuat. Ya, walaupun di Bogor ini konturnya agak lebih hilly ya, kalau di Bandung relatif agak rata dari atas turun ke bawah. Nah, kalau di Bogor agak hilly, tetapi komunitas sepeda juga banyak dan insya Allah ke depan juga akan ada hari bersepeda. Kalau saya senangnya lari dan sepeda. Jadi sama lah. Saya ingin belajar dari Kang Emil juga bagaimana komunitas-komunitas kreatif anak muda itu didorong juga untuk pembangunan kota. Kalau Kang Emil di Bandung Kreatif Forum itu kan, kalau saya di Paguyuban Bogor kan kemarin bersama teman-teman. Nah, ke depan kita ingin warnai ini dengan ide gagasan anak muda. Komunitas-komunitas itu memang harus dilibatkan dalam pengembangan kota. Kok nggak merasa gimana gitu belajar dari kota lain misalnya? Kok mau sih belajar dari belajar itu dari manapun juga ya. Dari siapapun juga kita belajar ya. Saya kira kalau mau maju kita harus belajar. Sekarang saya ingin belajar dari Kang Emil yang ilmu tata kotanya tentunya luar biasa ya. Saya kan backgroundnya bukan tata kota, saya backgroundnya ilmu politik. Jadi saya ingin belajar pengembangan kota bagaimana ke depan, termasuk juga mempromosikan Bandung. Saya dengar, saya ikuti tweetnya Kang Emil, sebulan sekali ya jadi guide ya katanya. Ya, bagian dari promosi kota. Tapi cukup sejam aja sekarang. Jadi Bogor ini kan ke depan akan bertumbuh pada sektor wisata. Kita akan bertukar pikiran juga. Untuk bersepeda, kota bersepeda itu lebih serius nggak? Akan lebih bikin regulasinya atau fasilitasnya begitu? Di Bogor? Oh iya, kita sekarang ini trek bersepeda masih sangat minim. Kita akan perbanyak rute itu, satu. Kedua, komunitas sepeda akan kita libatkan untuk pengembangan kota, terutama aspek turisme. Nanti saya sudah ketemu dengan komunitas sepeda, siap nanti akan mengantar turis-turis itu bersepeda. Itu komunitasnya yang akan dilibatkan untuk kunjungan-kunjungan ke titik wisata Bogor melalui sepeda. Itu komunitas sepeda nanti yang akan bergerak di Bogor. Yang lain Kalau Pak Ari sendiri melihat memang bersepeda itu penting dan efektif untuk diterapkan juga nggak sih? Pentingnya apa gitu? Kenapa sampai ini yang menjadi? Oh, banyak sekali ya. Nomor satu, ini yang paling penting di atas semuanya. Saya percaya kota yang sehat itu awal dari kemajuan kota itu. Kalau budaya hidup sehat itu sudah ada, kita tidak usah pusing untuk masalah fasilitas kesehatan dan lain-lain. Jadi kita berpikir dari hulunya. Kalau kita berpikir hanya di hilirnya saja, obat-obatan fasilitas kesehatan tanpa yang hulunya ini tidak didorong, percuma. Nah, di awalnya ini kita akan kampanye gerakan hidup sehat. Nah, kalau ini bisa menyebar ke seluruh kota di Indonesia, dimulai dari Bandung, Bogor, Jakarta, bersepeda itu luar biasa. Yang kedua, berdampak pada gaya hidup. Gaya hidup yang lebih sehat dan smart. Yang ketiga, berdampak pada traffic, pada lalu lintas. Kalau di Bogor sama juga macetnya seperti Sama, padat juga. sama. Sekarang Bogor punya PR yang sangat berat ya saya ini untuk mengatasi permasalahan kota Bogor. Saya percaya seperti di Bandung, membudayakan bersepeda salah satu caranya. Dulu mau ngasih oleh-oleh. Ya, maksudnya begini teorinya, kalau orang pakai rompi ini dipakai hanya saat bersepeda. Oh gitu. Sehingga makin lama, mimpi saya dalam 5 tahun, tiap hari Jumat, yang pakai rompi biru makin banyak. Makin banyak. Dan mungkin tiap hari. Jadi setiap bersepeda pakai rompi biru. Ya, ini kodenya. Menarik. Di belakangnya Bisa kan ada dicontoh. tulisan.
kita masih bikin aja sesuai kode Bogornya. Iya. Lagi udah ada instruksi dari Umat ya, semua ya. Apa sih yang bisa dibagikan ke Bogor, Pak? Saya mau cerita tentang filosofi kota ya. Tidak ada ide-ide yang super orisinil. Semua ide tentang kota itu udah ada di seluruh dunia juga. Mau idenya Pak Jokowi di Solo, di mana, di sini, semuanya mirip-mirip. Jadi kuncinya siapa yang duluan berhasil mengimplementasikan ide-ide yang sebenarnya sudah generik. Kalau urusan tata kota ya kita tinggal lihat Singapura. Apa yang baik di Singapura ya memang kadang-kadang waktu diterapkan ke konteks di Indonesia memang perlu improvisasi. Jadi saya belajar di Solo juga belajar ke kita, saya belajar nanti ke Bogor yang saya tidak hafal atau tidak paham atau kelewat. Dan juga Bogor mungkin belajar ke Bandung yang kita lebih dulu dilantik lah ya dengan eksperimen-eksperimennya. Saya kira tidak bersaing tapi mengkomplementer. Karena pada dasarnya kan yang mau dibangun Indonesianya, cuman melalui rumah Bandung, ada rumah Bogor dan seterusnya. Apalagi kalau umurannya nggak terlalu jauh kan, menurut saya frekuensi berpikir dan knowledge-nya kurang lebih sama. Jadi tidak ribet, tidak banyak protokoler, menggunakan teknologi untuk berkomunikasi. Terus komposisi masyarakat Bogor juga mirip-mirip kan, itu daerah pendidikan, urban. Jadi saya kira Bogor Bandung bisa maju cepat dan mengakselerasi Jawa Barat juga Indonesia. Tidak masalah ya ke gagasan-gagasan Bandung diduplikasi. Buat apa ilmu kalau nggak bermanfaat buat orang banyak? Pak, perasaannya nih sekarang sudah banyak kan yang kepala daerah yang mengikuti bersepeda lebih masif gitu. Senang nggak nih gagasannya mulai diikuti sama kota-kota? Senang karena lebih senang lagi kalau bukan karena gaya-gayaan, ya harus jadi sebuah kebutuhan. Makanya saya pilih hari Jumat, bukan fun bike. Kalau fun bike biasanya Sabtu Minggu saat orang tidak melakukan rutinitas. Kita bikinnya rutinitas, tapi di hari yang mood orang lagi senang-senangnya yaitu hari Jumat karena menjelang weekend. Kalau saya bikin Monday bike mungkin pesertanya tidak akan sebanyak kalau Friday bike. Tapi dicicil, mengubah bangsa ini harus pakai teori prototip. Satu dulu, coba dulu, termasuk pakai ikat hari Rabu, dicoba dulu dan seterusnya. Kalau di lingkungan Pemkot Bandung sendiri sudah seperti apa nih, mewabah atau belum nih bersepeda? Belum seperti yang diharapkan karena bersepeda ini kan fisikal ya. Saya tidak bisa memaksakan sesuatu yang fisikal pada saat rumahnya mungkin terlalu jauh. Nanti kan jadi bodor, naik mobil dulu, baru deket kantor baru pakai gitu ya. Atau nenek-nenek yang kemarin curhat, Pak ibu saya sakit, nggak mungkin bersepeda, ini wajib apa tidak? Saya bilang ini himbauan. Kalau himbauan artinya kesadaran. Kalau cinta Bandung, usahakan dulu. Lama-lama juga orang hebat karena dia rajin berlatih, Allah bisa karena biasa. Jadi gayanya begitu. Dan harapannya kan dari Bandung terus provinsi mengadopsi kan ke kota-kota lain. Dan siapa tahu ke Indonesia dan bukan tidak mungkin menginspirasi dunia juga gitu. Tapi pemimpinnya yang harus konsisten. Kau bersepeda? Bersepeda Pak? Dari depan ke situ. Enggak, kalau bersepeda ambil rompingnya. Siap. Ini putar gantian pinnya. Jadi biru oranye damai ya. Saya lagi. Tapi tadi sepanjang jalan dipelototan. Kenapa gitu? Disangkai Jakmania. Oh iya, oren. Ada 10 menitan? Ayo, Saya mau sharing gagasan. Ayo.